Saat ini saya Deborhana Loloang, NIM 1803110480, Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Agrowisata, Studi Kasus Ataya Cafe dan Resto, Jalan Tondano Kakas, Desa Paslatan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, untuk memenuhi tugas metode penelitian dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Jen S. Tambas MSI. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Sektor pariwisata memiliki salah satu konsep pariwisata yang berpotensi untuk mendatangkan devisa negara, yaitu konsep wisata agro atau yang lebih dikenal dengan agrowisata. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satu objek agrowisata adalah Ataya Cafe dan Resto yang terletak di Jalan Tondano Kakas, Desa Paslatan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Konsep usaha ini yaitu memperlihatkan budidaya tanaman padi. Ataya Cafe dan Resto yang dibuka pada bulan September tahun 2020 merupakan objek agrowisata yang menawarkan atraksi wisata bagi wisatawan untuk bisa melihat pemandangan alam yang masih alami, yaitu berupa lahan persawahan yang membentang luas dan juga menawarkan tempat makan atau kafe. Saat ini terjadi penurunan wisatawan pada Ataya Cafe dan Resto dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan wisatawan diakibatkan oleh bertambahnya pembukaan tempat-tempat wisata di Minahasa yang menjadi pesaing. Hal ini membuat Ataya Cafe dan Resto harus terus berinovasi dengan melakukan pengembangan untuk dapat bersaing. Namun untuk menghindari keterlanjuran modal investasi, diperlukannya analisis kelayakan. Kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dikembangkan atau dibuat. Kelayakan usaha perlu untuk dilakukan agar pemilik agrowisata Ataya Cafe dan Resto dapat mengetahui apakah usaha layak atau tidak layak untuk dikembangkan. Kedua, rumusan masalah berdasarkan penjelasan pada latar belakang. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kelayakan usaha agrowisata di Ataya Cafe dan Resto. Ketiga, tujuan penelitian untuk menganalisis kelayakan usaha agrowisata di Ataya Cafe dan Resto. Keempat, manfaat penelitian bagi peneliti sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dan sebagai syarat untuk mendapat gelar S1 bagi pembaca menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kelayakan usaha agrowisata di Ataya Cafe dan Resto. Bagi pemilik usaha Ataya Cafe dan Resto sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah akan melakukan pengembangan usaha dan menjadi bahan acuan bagi peneliti sejenis. Bab 2, tinjauan pustaka. 1. Agrowisata atau agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agribisnis sebagai objek wisata dengan tujuan untuk perluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha bidang pertanian menurut Fijiawan 2019. Manfaat agrowisata meningkatkan konservasi lingkungan, meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, memberikan nilai rekreasi agrowisata, meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. 2. Kelayakan usaha. Kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dikembangkan atau dibuat. Dengan dilakukannya analisis kelayakan usaha akan memberikan gambaran apakah usaha yang diteliti layak atau tidak untuk dijalankan menurut Kashmir dan Jafar 2003. Manfaat studi kelayakan menurut Umam 2019, merintis bisnis untuk atau usaha baru, meningkatkan bisnis atau usaha yang sudah ada, memilih bisnis atau usaha yang menguntungkan untuk investasi, dan memastikan pilihan yang tepat. Aspek-aspek kelayakan usaha. 1. Aspek pasar dan pemasaran. 2. Aspek teknis dan produksi. 3. Aspek organisasi dan manajemen. 4. Aspek lingkungan. 5. Aspek hukum. 6. Aspek sosial dan ekonomi. Dan 7. Aspek finansial. Ketiga, penelitian terdahulu. 1. Nama peneliti Achmat Bukhori dan Rita Nurmalina. Judul penelitian kelayakan usaha agrowisata di Kabupaten Rembang. Permasalahan yang diambil bagaimana kelayakan usaha agrowisata di Kabupaten Rembang. Hasil analisis layak untuk dijalankan dengan syarat adanya peningkatan market share pada aspek pasar. 2. Nama peneliti Tia Robi Rahayu, M. Rizal Taufik Kuraman, Maulidian. Judul penelitian studi kelayakan agrowisata alam asri Kecamatan Teluk Miranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Permasalahan yang diambil, analisis studi kelayakan bisnis agar mengetahui layak atau tidak layak jika dimendirikan sebuah agrowisata di Teluk Miranti. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha agrowisata layak dijadikan sebagai tempat wisata.
Keempat, kerangka pemikiran. Analisis kelayakan usaha agrowisata atau kafe dan resto adalah studi untuk mengetahui kelayakan pada usaha atau kafe dan resto apakah layak atau tidak layak untuk dikembangkan. Untuk mengetahui kelayakan pada atau kafe dan resto dengan mengumpulkan data, kemudian menganalisis aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan, aspek hukum, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek finansial. Setelah didapatkan hasil analisis tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah usaha agrowisata atau kafe dan resto layak atau tidak layak untuk dilaksanakan. Jika layak, maka akan dilakukan pengembangan, dan jika tidak layak, maka akan dipertimbangkan untuk pengembangan. Hasil penelitian ini menjadi bahan rekomendasi bagi pengelola atau kafe dan resto sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha agrowisatanya. Bab 3, metode penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di ATE Cafe dan Resto yang berlokasi di Jalan Tondano Kakas di Sapa Selatan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini rencana dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Kedua jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Ketiga, jenis dan sumber data. Jenis datanya penelitian ini yaitu data kuantitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk angka dan menjelaskan secara deskriptif data terkait persepsi responden. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Keempat, metode pengumpulan data. Yang satu, observasi. Dalam penelitian ini melakukan teknik observasi, yaitu pengamatan langsung pada ATE Cafe dan Resto untuk mengetahui dan melakukan pencatatan terhadap hal apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden, yaitu pemilik, pengelola, dan pekerja ATE Cafe dan Resto. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang mengenai seluruh aspek yang diteliti. Ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan dokumen, catatan dan laporan yang dimiliki usaha agrowisata atau kafe dan resto. Yang kelima, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik, pengelola, pekerja dari ATE Cafe dan Resto dengan jumlah 4 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh, yaitu di mana semua populasi diambil sebagai sampel. Keenam, konsep pengukuran variabel. 1. Aspek pasar dan pemasaran, indikator potensi pasar, pangsa pasar, bauran pemasaran, segmentasi pasar, analisis kondisi pasar, analisis SWOT. Kedua, aspek teknis dan produksi, indikator pemilihan lokasi, ketersediaan fasilitas, penentuan tata letak, alur kegiatan operasional usaha, penggunaan teknologi. 3. Aspek organisasi dan manajemen, indikator khusus organisasi usaha, badan usaha, sumber manusia yang dilibatkan. 4. Aspek lingkungan, indikator dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. 5. Aspek hukum, indikator bentuk badan usaha, izin badan usaha. 6. Aspek sosial ekonomi, indikator dampak yang ditimbulkan terhadap sosial, dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi. 7. Aspek finansial, indikator modal dari usaha, kebutuhan dana dan sumbernya yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional, penerimaan arus kas, penilaian dan kriteria pemilihan investasi, net present value, internal rate of return, payback period, profitability index, dan analisis sensitivitas. Ketujuh, metode analisis data. Metode analisis data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengelola data yang telah diperoleh mengenai objek yang diteliti. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pengolahan data kuantitatif deskriptif untuk menganalisis aspek-aspek kelayakan usaha yang meliputi 1. Aspek pasar dan pemasaran, 2. Aspek teknis dan produksi, 3. Aspek organisasi dan manajemen, 4. Aspek lingkungan, 5. Aspek hukum, 6. Aspek sosial dan ekonomi. Ketujuh, aspek finansial dengan kriteria penilaian investasi. 1. Net present value atau NPV. NPV sama dengan PV dari broadcast kurang PV dari outlays. 2. Payback period atau PP sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk tahunan. 3. IRR, internal rate of return, dengan rumus IRR sama dengan sigma dikali dari AT bahagi 1 tambah R pangkat T sama dengan 0. Keempat, profitability index atau PI dengan rumus PI sama dengan broadcast dibagi outlays. Kemudian dilakukan analisis sensitivitas, yaitu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi, seberapa peka ketika perubahan yang terjadi terhadap usaha Ataya Cafe dan Resto Kakas. Kedelapan, rencana pelaksanaan kegiatan, yaitu dengan kegiatan persiapan, seminar usulan penelitian, perbaikan, pengambilan data, pengolahan data, supervisi, penyusunan laporan, seminar hasil, perbaikan skripsi dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
Ke-9 yaitu biaya kegiatan. Yang pertama, persiapan penelitian, seminar proposal, pengambilan data, pengolahan data, supervisi, seminar hasil penelitian, perbaikan, ujian skripsi, perbaikan, dan biaya tak terduga dengan jumlah sebesar Rp6.650.000. Dan yang ke-10, organisasi penelitian, nama peneliti Deborah Nololang, NIM 1803110480, dosen pembimbing Ketua Dr. Insinyur Jan S. Tambas MSI, anggota Dr. Insinyur Nordi FL Wanai MSI. Ke-11, kuesioner penelitian, yaitu yang pertama identitas responden, yang kedua yaitu penilaian kelayakan usaha agrowisata atau kafe dan resto dengan penilaian terhadap aspek-aspek kelayakan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.